Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Amerika Serikat memberlakukan tarif timbal balik atau resiprokal ke negara mitra dagangnya. Amerika Serikat menetapkan tarif resiprokal ke 32% ke Indonesia. Terkait penetapan tarif ini, pemerintah Indonesia akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah Amerika Serikat terkait tarif perdagangan. Dan untuk mengetahui perkembangan dan persiapan pertemuan dengan pemerintah Amerika Serikat sudah bergabung dengan jurnalis NTV Elisa Sinaga dari kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian di Jakarta Pusat. Selamat siang Elisa, bagaimana informasi terkini terkait persiapan pertemuan pemerintah RI dengan pemerintah Amerika Serikat? Selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Menyusul adanya tarif resiprokal atau pajak pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara ini, ada totalnya 75 negara yang menjadi mitra strategis Amerika Serikat sebagai respon kebijakan serupa, salah satunya Indonesia yang memang dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto sedang menggelar rapat begitu yang nantinya akan digelar juga konferensi pers terkait perkembangan dan persiapan pertemuan pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat terkait tarif perdagangan ini. Seperti yang kita ketahui memang Presiden Prabowo sendiri telah membentuk tim lobi tingkat tinggi, yang mana ini memang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu ada Menteri Luar Negeri Sugiono, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan dikirimkan ke Amerika Serikat guna membuka jalur negosiasi. Di dalam ruang rapat sendiri memang ini tidak bisa dipastikan siapa-siapa saja yang hadir, tapi pastinya dari pantauan kami ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Lalu tadi kami juga memantau ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, lalu ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan 2 Wakil Menteri Luar Negeri, yang mana memang saat ini Presiden Prabowo sendiri sedang melakukan lawatan begitu ke luar negeri bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, yang walaupun sudah akan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi begitu untuk menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump, namun Jumat kemarin usai menghadiri Antalya Diplomasi Forum di Turki, Presiden Prabowo mengatakan telah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, tapi memang belum bisa dipastikan kapan pertemuan ini berlangsung. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono sendiri, permintaan Prabowo untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump ini sudah diajukan melalui surat yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat usai Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dan seperti yang kita ketahui, Helmut dan juga pemirsa, pemerintah Indonesia memang melihat adanya penundaan penerapan tarif resiprokal ini selama 90 hari ke depan karena dari Donald Trump sendiri mengatakan bahwa penundaan ini dikarenakan ada lebih dari 75 negara yang ingin melakukan negosiasi kepada Amerika Serikat. Maka dari itu memang tarif impor ini ditunda selama 90 hari ke depan. Nah, pemerintah Indonesia mengatakan memang melihat bahwa ini suatu peluang agar melakukan pendekatan dengan Amerika Serikat atau melakukan negosiasi begitu. Ini juga menjadi kesempatan Indonesia untuk memperluas pasar dagang dengan negara mitra ASEAN. Sementara itu dari pemerintah sendiri, memang ini dari menteri-menteri Presiden Prabowo mengatakan bahwa akan mengambil 2 jalur diplomasi. Yang pertama, mengirimkan tim lobi tingkat tinggi yang diketuai oleh Menko Erlangga Hartarto, lalu ada Menlu Sugiono dan juga Menkyu
Sri Mulyani ke Washington DC. Lalu yang kedua ini menjalin komunikasi dengan para pemimpin negara Asia dan para pemimpin dunia lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, Helmut dan juga pemirsa, banyak negara yang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Dari pengakuan Trump sendiri ada lebih dari 75 negara yang tadi sudah saya informasikan ingin menjalin negosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi ada juga yang memilih untuk perang tarif dagang seperti yang dilakukan oleh Tiongkok begitu. Dari kepemimpinan Xi Jinping sendiri ini membalas tarif Trump sebesar 125%. Nah, terkait bagaimana Indonesia akan bernegosiasi karena kursi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat ini saja kosong selama 2 tahun terakhir. Terakhir itu diisi oleh Rosan Roslani yang sekarang menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM yang juga menjadi Kepala Danantara. Tapi memang 2 tahun ini kursi Dubes RI untuk Amerika Serikat ini kosong selama 2 tahun, walaupun nantinya Presiden Prabowo akan mengirim tim lobi tingkat tinggi begitu untuk melakukan negosiasi yang juga diisi oleh menteri-menteri dari Presiden Prabowo. Tapi apakah ini akan efektif? Lalu apa saja yang menjadi poin-poin strategis untuk diajukan Indonesia kepada Amerika Serikat untuk bernegosiasi? Ini kita akan langsung saja dengarkan nantinya Helmut dan juga pemirsa dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga pemimpin atau ketua begitu dari tim lobi tingkat tinggi yang akan dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat terkait tarif perdagangan ini. Helmut. Terakhir, apakah Anda ini sudah mendapatkan kabar ataupun juga dari draft negosiasi yang akan dilakukan antara pemerintah RI dan Amerika Serikat pada hari ini? Ya, Helmut dan juga pemirsa, ini memang untuk draft negosiasi sendiri belum diungkapkan kepada awak media yang memang sudah menunggu sejak pagi begitu dari Kemenko Perekonomian. Tapi Helmut dan juga pemirsa, ini kita seperti yang kita ketahui begitu dalam sarasehan ekonomi di Jakarta pada 8 April lalu, ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memang mengatakan bahwa untuk merespon tarif dagang ini, arahan dari Presiden Prabowo akan memilih jalur negosiasi, mengingat Amerika merupakan mitra strategis. Ada beberapa poin yang saya rangkum dari pidato Erlangga Hartarto dalam sarasehan ekonomi pada beberapa waktu lalu, ini di mana Indonesia akan meningkatkan volume produk impor dari Amerika Serikat. Yang menjadi poin pertama yang akan diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika. Karena memang menurut pemerintah Indonesia membuka peluang untuk memperbesar volume jumlah komoditas impor dari Amerika Serikat dalam rangka mencapai keseimbangan neraca perdagangan. Sesuai arahan Presiden Prabowo juga, ini Indonesia akan meningkatkan volume impor yang terutama ini dari produk-produk agrikultur begitu ya, Helmut dan juga pemirsa. Yang kedua ini pemberian insentif fiskal dan non fiskal, yang mana pemerintah juga ingin menawarkan pemberian insentif fiskal dan non fiskal kepada Trump ini berupa keringanan biaya masuk dan untuk sejumlah pungutan perpajakan. Dan yang terakhir adalah relaksasi TKDN yang memang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan deregulasi non-tarif measures melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN terhadap sektor teknologi informasi dan komunikasi. Helmut. Baik, hingga saat ini pemerintah Republik Indonesia masih melakukan negosiasi terhadap pemerintah Amerika Serikat terkait dengan tarif resiprokal. Terima kasih laporan lengkap Anda, Elisa Sinaga, dan kami akan masih menantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat bertugas.